Pada tahun 2010, saat pemeriksaan medis, aku didiagnosis mengidap hepatitis B kronis dengan antigen positif. Saat itu, aku merasa takut, khawatir bahwa suatu hari kondisiku akan memburuk menjadi kanker hati. Setiap kali aku mendengar ada orang yang meninggal karena kanker hati, jantungku berdegup kencang. Namun, karena keluargaku miskin dan tidak mampu membayar biaya pengobatan, aku merasa nasibku pahit dan pasrah menjalani hari demi hari. Pada tahun 2020, aku beruntung bisa menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku tahu bahwa seorang saudari telah didiagnosis mengidap kanker serviks. Tetapi setelah dia mulai percaya kepada Tuhan dan aktif melaksanakan tugasnya, tanpa dia sadari, penyakitnya telah sembuh. Hal ini memberiku harapan untuk kondisiku sendiri. Aku berpikir, percaya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Selama aku melaksanakan tugasku dengan benar dan mengorbankan diriku dengan antusias, Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakitku juga. Jadi kemudian, aku secara aktif melaksanakan tugasku dan menjadi seorang pemberita Injil. Meskipun pekerjaan gereja agak sibuk dan terkadang aku merasa lelah atau fisikku tidak sehat, setiap kali aku berpikir bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakitku asalkan aku melaksanakan tugasku dengan benar, hatiku terhibur dan aku merasa dikuatkan dalam tugasku. Pada Februari 2023, aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dokter menemukan bahwa tingkat DNA virus hepatitis B ku sangat tinggi, dan virus itu mereplikasi diri dengan cepat. Aku segera dirujuk ke bagian penyakit menular yang khusus menangani kondisi liver. Dan dokter berkata dengan sungguh-sungguh, kau harus memulai pengobatan sekarang untuk mengontrolnya. Jika tidak dikontrol, kemungkinan besar ini akan berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Hasil ini mengejutkanku, bagaikan petir di siang bolong. Dan aku sangat khawatir serta takut, sambil berpikir, bagaimana jika penyakit ini benar-benar berkembang menjadi sirosis atau kanker hati, dan aku meninggal. Selama waktu-waktu itu, aku hidup dengan perasaan negatif yang tertekan, cemas dan khawatir sepanjang hari. Aku berpikir, aku telah melakukan tugasku sejak aku mulai percaya kepada Tuhan. Bahkan, ketika keluargaku menganiayaku, aku tidak meninggalkan tugasku. Namun, mengapa penyakitku tidak kunjung sembuh, malah memburuk? Sekarang, pekerjaan Tuhan akan segera berakhir. Jika aku meninggal pada saat ini, bukankah harapanku untuk diselamatkan akan hilang? Bukankah semua penderitaan dan usaha yang dikerahkan selama 2 tahun terakhir ini akan sia-sia? Pikiran-pikiran ini sangat menyayat hati dan meresahkanku. Aku juga ingat dokter yang menasehatiku untuk banyak beristirahat dan tidak bekerja berlebihan. Aku berpikir, karena Tuhan belum menyembuhkanku, aku hanya perlu merawat tubuhku dengan lebih baik. Mulai sekarang, aku tidak boleh bekerja terlalu keras dalam melaksanakan tugasku. Jika kondisiku benar-benar memburuk dan berkembang menjadi kanker hati, serta tidak dapat diobati, aku benar-benar bisa meninggal. Saat itu, pekerjaan penginjilan di gereja-gereja yang menjadi tanggung jawabku mengalami beberapa kesulitan. Namun, aku tidak ingin mengkhawatirkannya dan tidak menyelesaikan persoalan tersebut tepat waktu, yang mengakibatkan pekerjaan penginjilan terhenti.
Selama pertemuan, pikiranku terus mengembara, dan aku selalu saja memikirkan penyakitku. Selama pertemuan, aku berusaha untuk berbicara sesedikit mungkin. Khawatir jika terlalu banyak bicara akan membuatku lelah. Aku juga tak punya keberanian untuk menangani korespondensi pekerjaan sehari-hari, dan aku melaksanakan tugasku dengan lamban. Aku tidak menindaklanjuti pekerjaan yang perlu ditangani, dan sekalipun ada tugas-tugas yang mendesak, aku tidur lebih awal setiap malam karena takut kalau aku mungkin bekerja berlebihan. Aku bahkan berpikir untuk berhenti sebagai pemberita Injil dan beralih ke tugas yang lebih ringan. Perlahan-lahan, hatiku makin jauh dari Tuhan. Aku tak ingin lagi membaca firman Tuhan atau berdoa, dan mengkhawatirkan penyakitku setiap hari. Kemudian, pemimpin bersekutu kepadaku tentang kemungkinan mengambil tanggung jawab atas pekerjaan 2 gereja tambahan. Aku tahu bahwa aku harus menerimanya. Tapi kemudian, aku berpikir bahwa bertambahnya jumlah gereja yang menjadi tanggung jawabku akan membuatku makin khawatir. Bagaimana jika kondisiku memburuk karena terlalu banyak bekerja? Aku juga teringat seorang kerabat jauh yang telah didiagnosis mengidap kanker hati dan meninggal tak lama setelah memulai pengobatan. Setelah memikirkan hal-hal ini, aku pun menolaknya. Kemudian, pemimpin bersekutu kepadaku tentang keadaanku dan membacakan 2 bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Lalu ada orang-orang yang kondisi kesehatannya buruk, yang tubuhnya lemah dan kurang bertenaga, yang sering menderita penyakit berat atau ringan, yang bahkan tak mampu melakukan hal-hal dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun hidup atau berkegiatan seperti layaknya orang normal. Orang-orang semacam itu sering merasa tidak nyaman dan kurang sehat saat melaksanakan tugas mereka. Ada yang lemah secara fisik, ada yang menderita penyakit nyata, dan tentu saja ada yang mengidap penyakit yang telah diketahui dan yang berpotensi menderita jenis penyakit tertentu. Karena mereka memiliki kesulitan nyata semacam itu, orang-orang seperti itu seringkali tenggelam dalam emosi negatif dan merasa sedih, cemas, dan khawatir. Karena apa mereka merasa sedih, cemas, dan khawatir? Mereka khawatir jika mereka terus melaksanakan tugas mereka seperti ini, mengorbankan diri dan menyibukkan diri bagi Tuhan seperti ini, dan selalu merasa selelah ini, maka apakah kesehatan mereka akan menjadi makin buruk? Saat mereka mencapai usia 40 atau 50 tahun, apakah mereka akan terbaring tak berdaya di tempat tidur? Apakah kekhawatiran ini beralasan? Jika beralasan, apakah ada orang yang akan memberikan cara yang spesifik untuk menangani hal ini? Siapa yang akan bertanggung jawab atas hal ini? Siapa yang mau bertanggung jawab? Orang yang tubuhnya lemah dan tidak sehat akan merasa sedih, cemas, dan khawatir tentang hal-hal tersebut. Meskipun kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah bagian dari kehidupan manusia dan telah ditakdirkan oleh Tuhan, dan semua itu adalah hal-hal yang tak dapat dihindari oleh siapapun, orang-orang dengan kondisi fisik yang tidak biasa atau penyakit yang tidak biasa ini tetap terperosok ke dalam kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran
karena masalah dan penyakit daging mereka, khawatir apakah penyakit mereka akan menjadi parah, apakah itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka, dan apakah itu akan menyebabkan kematian mereka. Dalam situasi khusus dan konteks tertentu, serangkaian pertanyaan ini menyebabkan mereka menjadi terperosok ke dalam kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran, dan tak mampu melepaskan diri. Ada orang-orang yang bahkan hidup dalam keadaan sedih, cemas, dan khawatir karena mengetahui penyakit serius yang sudah mereka derita atau penyakit laten yang tak dapat dihindari, dan mereka dipengaruhi, dikuasai, serta dikendalikan oleh emosi negatif ini. Setelah membaca firman Tuhan, kusadari bahwa selama ini aku telah hidup dengan perasaan negatif yang tertekan, cemas dan khawatir tentang penyakitku. Ketika dokter mengatakan selama pemeriksaan bahwa tingkat replikasi virus hepatitis B ku sangat tinggi dan dibutuhkan obat untuk mengontrolnya. Jika tidak, itu bisa berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Aku mulai mengkhawatirkan kondisiku. Aku khawatir bahwa bekerja terlalu keras dapat memperburuk penyakitku yang menyebabkan sirosis atau kanker hati, dan aku akan meninggal. Dengan demikian, aku tak akan punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Ketika memikirkan hal ini, aku menjadi sangat sedih. Pikiranku disibukkan dengan bagaimana merawat tubuhku dengan baik dan mencegah agar kondisiku tidak memburuk. Aku sama sekali tidak merasa terbebani dalam melaksanakan tugasku. Pekerjaan penginjilan di sebuah gereja mengalami kesulitan, dan aku gagal menyelesaikannya tepat waktu, yang mengakibatkan pekerjaan penginjilan terhenti. Terkadang pada malam hari, aku tidak begitu mengantuk, dan ada beberapa surat yang mendesak untuk ditangani. Tetapi ketika aku melihat hari sudah larut, aku segera tidur tanpa membalas surat-surat tersebut dengan segera. Aku bahkan berpikir untuk beralih ke pekerjaan yang tidak terlalu berat, sehingga aku tidak perlu khawatir atau bekerja terlalu keras, dan mencegah agar kondisiku tidak memburuk. Aku terus-menerus diliputi perasaan negatif sepanjang hari, dan hatiku tidak dapat benar-benar tercurah dalam tugasku. Aku bahkan menolak untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadaku. Aku melihat bahwa sepanjang hari aku telah diliputi kesedihan karena penyakitku, tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang seharusnya kupenuhi, dan tidak menunjukkan kesetiaan dalam melaksanakan tugasku. Tuhan telah mengangkatku dan mengizinkanku untuk berlatih menjadi seorang pemberita Injil, memberiku kesempatan untuk melaksanakan tugasku, serta memperoleh kebenaran. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Namun, aku hidup setiap hari diliputi perasaan negatif yang tertekan, cemas dan khawatir. Aku telah melaksanakan tugasku dengan asal-asalan dan lamban, gagal mengatasi berbagai kesulitan dan persoalan dalam pekerjaan gereja secara tepat waktu, sehingga pekerjaan telah mengalami kerugian. Bagaimana aku dapat dianggap memiliki rasa tanggung jawab atau hati nurani dan nalar? Aku benar-benar tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika memikirkan hal ini, aku merasa menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Aku menyadari jauh di lubuk hatiku bahwa hidup dengan perasaan negatif sangat menekan dan menyakitkan. Hal itu tidak hanya memengaruhi pelaksanaan tugasku, tetapi juga menyebabkan
Aku kehilangan tekad untuk mengejar kebenaran dan memperoleh keselamatan. Ketika memikirkan hal ini, aku merasa takut dan cemas. Aku tidak bisa terus hidup dalam keadaan kacau dan bingung seperti itu. Aku harus membuang perasaan negatif yang tertekan, cemas, dan dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran, serta melaksanakan tugasku dengan baik, supaya tidak meninggalkan penyesalan. Kemudian, aku teringat akan sebuah bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menyembuhkan mereka. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya agar aku dapat menggunakan kuasaku untuk mengusir roh-roh najis dari tubuh mereka, dan begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya supaya mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak kekayaan materi dariku. Begitu banyak orang percaya kepadaku, hanya untuk menjalani hidup ini dengan damai dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak orang percaya kepadaku untuk menghindari penderitaan neraka dan menerima berkat-berkat surga. Begitu banyak orang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tetapi tidak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku mengaruniakan murkaku kepada manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pernah mereka miliki, mereka menjadi ragu. Saat aku mengaruniakan penderitaan neraka kepada orang dan menarik kembali berkat-berkat surga, mereka menjadi marah. Saat orang memintaku untuk menyembuhkan mereka dan aku tidak memedulikan mereka dan merasakan kebencian terhadap mereka, mereka meninggalkanku untuk mencari cara pengobatan lewat perdukunan dan ilmu sihir. Saat aku mengambil semua yang telah orang tuntut dariku, mereka semua menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata bahwa orang beriman kepadaku karena kasih karuniaku terlalu berlimpah dan karena ada terlalu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Penyingkapan firman Tuhan sangat menusuk dan meresahkanku. Rasanya seolah-olah Tuhan sedang menghakimiku secara langsung. Imanku kepada Tuhan hanyalah tentang menuntut kasih karunia dan berkat-Nya, tawar-menawar dengan Tuhan, serta memandangnya hanya sebagai objek dari tuntutanku. Aku kembali teringat saat pertama kali percaya kepada Tuhan. Aku telah melihat bahwa ada saudara-saudari yang mengidap penyakit yang tak tersembuhkan, disembuhkan setelah percaya kepada Tuhan. Jadi, aku berharap aku pun akan disembuhkan setelah percaya kepada Tuhan. Dengan berniat seperti ini untuk mendapatkan berkat, aku telah meninggalkan banyak hal, mengorbankan diriku, juga sangat proaktif dalam melaksanakan tugasku, serta bersedia menderita dan membayar harga. Ketika aku melakukan pemeriksaan terakhir ini, dan melihat bahwa kondisiku tidak hanya gagal membaik, tetapi juga memburuk, dan bahkan berisiko kematian, aku tidak mampu tunduk, mulai mengeluh tentang Tuhan dan salah memahaminya. Aku bahkan menyesal telah meninggalkan dan mengorbankan diriku untuk Tuhan, dan tidak lagi ingin melaksanakan tugasku. Tujuanku percaya kepada Tuhan bukanlah untuk melaksanakan tugasku dengan baik sebagai makhluk ciptaan, untuk dengan tekun mengejar kebenaran dan hidup dalam kemanusiaan yang normal, melainkan untuk menuntut berkat dari Tuhan, agar Tuhan dapat menyembuhkanku. Aku telah menderita dan membayar harga dalam melaksanakan tugasku.
bagaimana ini dapat dianggap melaksanakan tugasku? Aku tawar-menawar dengan Tuhan, memanfaatkan dan mengelabuinya. Aku menjaga kepentinganku sendiri dalam segala hal. Naturku terlalu egoistis, sama sekali tanpa hati nurani dan nalar. Aku teringat bagaimana Paulus melakukan banyak pekerjaan, meninggalkan banyak hal, mengorbankan dirinya, menderita kesulitan dan membayar harga, bepergian melintasi daratan dan lautan untuk memberitakan Injil, serta mendapatkan banyak orang. Namun, kerja kerasnya bukan untuk melaksanakan tugasnya atau menunjukkan perhatiannya pada maksud Tuhan, melainkan untuk mendapatkan berkat kerajaan surga. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Pada akhirnya, dia bukan hanya tidak menerima perkenanan Tuhan, melainkan juga dikutuk olehnya. Pandanganku tentang pengejaran dalam percaya kepada Tuhan sama seperti pandangan Paulus yang bertujuan untuk mendapatkan berkat dan keuntungan. Jika aku tidak segera berbalik, kesudahanku akan sama seperti Paulus, dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Jika bukan karena penyingkapan Tuhan, aku tidak akan merenungkan atau mengenal diriku, dan akan terus menempuh jalan yang salah ini, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk diselamatkan. Setelah menyadari hal ini, aku merasa sangat menyesal. Aku mengerti bahwa penyakit yang kualami adalah kasih dan keselamatan dari Tuhan bagiku. Jadi, aku pun berdoa untuk bertobat kepadanya. Ya Tuhan, entah penyakitku dapat disembuhkan atau tidak, aku bersedia melepaskan niatku yang salah dan melaksanakan tugasku dengan baik untuk memuaskan-Mu. Kemudian, aku memberitahu pemimpin bahwa aku bersedia memikul tanggung jawab untuk pekerjaan di 2 gereja lagi. Setelah itu, aku melaksanakan tugasku seperti biasa. Namun, karena beban kerja meningkat dan ada banyak hal yang harus ditangani setiap hari, aku mulai khawatir lagi. Apakah melaksanakan tugasku seperti ini akan melelahkan tubuhku? Dengan kekhawatiran dan kelelahan yang berkepanjangan, apakah kondisiku akan memburuk dan berkembang menjadi sirosis atau kanker hati? Aku menyadari bahwa aku kembali hidup dalam perasaan negatif yang tertekan, khawatir dan cemas. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan, memohon agar Dia menuntunku untuk tidak lagi terikat dengan penyakitku dan memberiku iman. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Entah engkau sakit atau merasa kesakitan, selama masih ada 1 embusan napas yang tersisa, selama engkau masih hidup, selama engkau masih bisa berbicara dan berjalan, engkau masih punya tenaga untuk melaksanakan tugasmu, dan engkau harus bersungguh-sungguh serta praktis dan realistis dalam pelaksanaan tugasmu. Engkau tidak boleh melepaskan tugasmu sebagai makhluk ciptaan ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadamu oleh Sang Pencipta. Selama engkau belum mati, engkau harus menyelesaikan tugasmu dan melaksanakannya dengan baik. Ada orang-orang yang berkata, hal-hal yang kau katakan ini begitu tidak berperasaan. Aku sedang sakit dan merasa sengsara. Ketika engkau merasa sengsara, engkau dapat beristirahat dan engkau dapat merawat dirimu sendiri dan menerima pengobatan. Jika engkau masih ingin terus melaksanakan tugasmu, engkau dapat mengurangi beban kerjamu
dan melaksanakan tugas yang cocok untukmu, tugas yang tidak memengaruhi pemulihanmu. Ini akan membuktikan bahwa di hatimu, engkau belum melepaskan tugasmu, bahwa hatimu belum menyimpang dari Tuhan, bahwa di hatimu, engkau belum menyangkal nama Tuhan, dan engkau belum melepaskan keinginanmu untuk menjadi makhluk ciptaan yang layak. Ada orang-orang yang berkata, "Jika aku sudah melakukan semua itu, akankah Tuhan mengangkat penyakit ini dariku? Akankah Dia melakukannya? Entah Tuhan mengangkat penyakitmu atau tidak, entah Tuhan menyembuhkanmu atau tidak, yang kau lakukan adalah apa yang sudah seharusnya dilakukan oleh makhluk ciptaan. Entah kondisi fisikmu membuatmu mampu memikul pekerjaan apapun dan memungkinkanmu untuk melaksanakan tugasmu atau tidak, hatimu tidak boleh menjauh dari Tuhan, dan di dalam hatimu, engkau tidak boleh melepaskan tugasmu. Dengan cara ini, engkau akan memenuhi tanggung jawabmu, kewajibanmu, dan tugasmu. Inilah kesetiaan yang harus kau pertahankan. Engkau tidak boleh berpikir bahwa Tuhan seharusnya menyembuhkanmu karena engkau kesulitan bergerak atau berbicara setelah jatuh sakit, dan karenanya engkau tidak mampu melaksanakan tugasmu secara normal, dan kemudian ingin menyangkal Tuhan, melepaskan tugasmu, dan meninggalkan Tuhan jika Dia tidak melakukannya. Jika engkau melakukannya, apa natur dari hal ini? Ini adalah pengkhianatan. Setelah membaca firman Tuhan, aku menemukan cara untuk menerapkannya. Tugas adalah amanat Tuhan kepada manusia dan tanggung jawab serta kewajiban makhluk ciptaan. Apapun penyakit atau penderitaan fisik yang dialami orang, mereka tidak boleh meninggalkan tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh makhluk ciptaan. Tuntutan Tuhan bagi manusia tidaklah tinggi. Dia hanya meminta agar dalam batas-batas daya tahan fisik, seseorang harus melaksanakan tugasnya dengan segenap hati dan kekuatan. Maka, itu akan memuaskannya. Jika mengalami penderitaan fisik, orang dapat beristirahat dengan cukup, minum obat, dan dirawat. Mereka juga dapat lebih rutin berolahraga dan mengatur jadwal kerja, serta istirahat secara wajar. Dengan demikian, hal itu tidak akan memengaruhi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, firman Tuhan membuatku mengerti bagaimana memandang kematian. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Setiap orang pasti akan menghadapi kematian dalam hidupnya." Artinya, kematian adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh setiap orang pada akhir perjalanan mereka. Namun, kematian memiliki natur yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bahwa pada waktu yang telah ditetapkan sejak semula oleh Tuhan, seseorang telah menyelesaikan misinya sendiri dan Tuhan mengakhiri kehidupan jasmaninya, maka kehidupan jasmaninya telah mencapai akhir, meskipun ini bukan berarti bahwa kehidupannya sudah berakhir. Ketika daging seseorang tidak lagi ada, kehidupannya sudah berakhir. Benarkah demikian? Dalam wujud apa kehidupanmu akan ada setelah engkau mati? Itu tergantung pada bagaimana engkau memperlakukan pekerjaan dan firman Tuhan selagi engkau hidup. Ini sangat penting. Dalam wujud apa engkau akan ada setelah engkau mati, atau apakah engkau akan tetap ada atau tidak, itu tergantung pada sikapmu terhadap Tuhan dan terhadap kebenaran selagi engkau hidup.
Ada poin lain yang perlu ditambahkan. Hal tentang kematian memiliki natur yang sama dengan peristiwa besar lain apapun dalam hidup. Tak satu pun dari hal-hal ini bergantung pada pilihan manusia, apalagi dapat diubah oleh kehendak manusia. Sebaliknya, semua itu berada di bawah penakdiran dan kedaulatan Sang Pencipta. Jika seseorang mohon agar dirinya mati, dia belum tentu akan mati. Jika seseorang mohon agar dirinya hidup, dia belum tentu akan hidup. Semua ini berada di bawah kedaulatan dan penakdiran Tuhan, dan itu diubah serta diputuskan oleh otoritas Tuhan, oleh watak benar Tuhan, dan oleh kedaulatan serta pengaturan Tuhan. Jadi, sekalipun engkau terjangkit penyakit serius atau yang berpotensi mematikan, engkau belum tentu akan mati. Siapa yang mengambil keputusan tentang kematianmu? Tuhanlah yang memutuskannya. Orang tidak dapat mengambil keputusan tentang kenyataan ini, sama seperti engkau tidak dapat memilih siapa orang tuamu atau waktu dan tempat engkau dilahirkan. Dalam hal penyakit dan kematian, pendekatan yang paling bijaksana adalah membiarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya dan tunduk, tidak membuat pilihan, dan tidak mengerahkan pikiran atau tenaga apapun mengenai hal-hal, atau tidak merasa sedih, cemas, atau khawatir tentangnya. Karena orang tidak mampu memilih bagi dirinya sendiri, mengerahkan begitu banyak tenaga dan pikiran mengenai hal-hal ini adalah bodoh dan tidak bijaksana. Karena engkau tidak tahu apakah engkau akan mati atau tidak, dan tidak diketahui apakah Tuhan akan mengizinkanmu untuk mati. Lebih spesifiknya, engkau tidak tahu kapan engkau akan mati, di mana engkau akan mati, jam berapa engkau akan mati, atau apa yang akan dirasakan tubuhmu saat engkau mati. Dengan memeras otakmu, memikirkan dan merenungkan hal-hal yang tidak kau ketahui, dan merasa cemas serta khawatir mengenainya, bukankah engkau sedang bersikap bodoh? Karena itu bodoh, engkau tidak seharusnya memeras otak mengenai hal-hal ini. Apapun hal yang orang hadapi, mereka harus selalu menyikapinya dengan sikap yang positif, dan ini terlebih lagi dalam hal kematian. Memiliki sikap yang positif bukan berarti menunggu, menyambut kematian, atau secara aktif mengejar kematian. Jadi, apa artinya? Tunduk. Ketundukan adalah suatu sikap terhadap hal kematian, dan melepaskan hal ini dan tidak memikirkannya adalah pendekatan terbaik. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa hidup dan mati setiap orang berada di tangan Tuhan. Tuhan sebelumnya sudah merencanakan dan mengatur dengan baik kapan dan bagaimana kita akan mati dalam hidup ini. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah kita sakit atau tidak. Meskipun aku tidak sakit, aku tidak dapat menghindar ketika tiba waktu kematianku yang sebelumnya telah ditentukan Tuhan. Meskipun aku mengidap penyakit yang sangat parah, Tuhan tidak akan begitu saja mengambil nyawaku jika misiku belum selesai. Hidup dan mati seseorang berada di tangan Tuhan dan tidak ditentukan oleh pemeliharaan manusia. Namun, aku belum mampu memahami masalah hidup dan mati, sehingga aku hidup dengan perasaan negatif yang tertekan, khawatir, dan cemas. Aku selalu khawatir bahwa kondisiku akan memburuk dan berkembang menjadi kanker hati dan menyebabkan kematian.
Jadi, aku selalu menahan diri dalam tugasku, tidak melakukan semua yang aku bisa, dan menghabiskan waktu serta energiku untuk menjaga kesehatanku. Aku benar-benar bodoh dan dungu. Sekarang, aku menyadari bahwa meskipun aku menjaga kesehatanku dengan baik, jika aku tidak melaksanakan tugasku dengan baik, aku tidak akan menerima perkenanan Tuhan. Dan setiap hari yang kujalani akan terasa hampa, tanpa nilai atau makna. Pada akhirnya, ketika bencana datang, aku tetap harus mati. Aku teringat kembali saat pertama kali mengetahui kondisiku yang memburuk. Aku tidak ingin membaca firman Tuhan dan tidak tahu harus berdoa apa, sehingga tidur lebih awal setiap hari. Secara lahiriah, tubuhku tampak nyaman dan terawat dengan baik. Tapi aku tidak merasakan bimbingan dari Tuhan dan hidup setiap hari tanpa makna. Di dalam hatiku, aku merasa sangat hampa dan sedih. Sekarang, meskipun melaksanakan tugasku agak melelahkan dan sedikit meletihkan, rasa damai dan tenang di hatiku tak tergantikan oleh apapun. Aku benar-benar mengalami bahwa hanya dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasku dengan baik, hidupku dapat memiliki nilai dan makna, dan aku dapat merasa damai dan nyaman. Sebulan kemudian, ketika aku pergi ke rumah sakit untuk janji lanjutan, dokter mengatakan bahwa kondisiku telah membaik menjadi kasus hepatitis B ringan, dan aku hanya perlu minum obat antivirus. Setelah mendengar hal ini, aku hampir tak percaya. Saat melihat bahwa semuanya ada di tangan Tuhan, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Setelah mengalami penyakit ini, aku melihat dengan jelas niat tercela dalam pengejaranku akan berkat dengan percaya kepada Tuhan. Dan aku menyadari bahaya yang disebabkan oleh perasaan negatifku. Aku juga menyadari bahwa Tuhan mengizinkan penyakit menimpaku untuk membersihkan keinginanku yang berlebihan dan tuntutanku yang tidak masuk akal kepadanya, dengan membuatku melihat secara jelas kenyataan buruk dari kerusakanku oleh iblis, sehingga aku dapat dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran, membuang watakku yang rusak, dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Inilah kasih dan keselamatan dari Tuhan. Dari lubuk hatiku, aku sangat bersyukur kepada Tuhan.